1. Jember Fashion Carnaval, Jawa Timur. Jember Fashion Carnaval merupakan sebuah event karnaval busana di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Merupakan sebuah pergelaran yang sering digelar setiap tahun. Jika Anda tertarik pada bidang tata busana desain baju, datang saja ke acara ini yang sudah berskala internasional. Festival tersebut menjadi ajang bagi ratusan peserta untuk berkompetisi dan menunjukkan kostum busana buatan mereka. Tema atau konsep busana yang ditampilkan setiap tahun beragam, mulai dari khas Nusantara, busana sesuai tema festival hingga pakaian yang terinspirasi dari hal yang sedang booming dapat Anda saksikan. Siap-siap terpukau ya. 2. Rambu Solo, Toraja, Sulawesi Selatan. Meski Rambu Solo adalah upacara kematian, prosesi dari ritual tersebut sangat mewah dan banyak atraksi yang ditampilkan. Atraksi seperti adu kerbau dan musik tradisional menjadi daya pikat wisatawan domestik maupun turis asing. Berlangsung selama beberapa hari di bulan Desember, Rambu Solo menjadi momen yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Tanah Toraja di dua kabupaten, yaitu Kabupaten Tanah Toraja dan Kabupaten Toraja Utara. Setelah selesai dilangsungkan, upacara tersebut diakhiri dengan prosesi pemakaman jenazah. 3. Festival Bunga Tomohon atau Tomohon International Flower Festival, Sulawesi Utara. Jika terdapat ungkapan anak muda Indonesia adalah negara berflower, mungkin kota Tomohon adalah kota yang cocok sebagai pusat dari Indonesia yang disebut negara berflower. Ya, di kota ini terdapat festival bunga terbesar di Indonesia. Kota yang berdekatan dengan Manado ini memiliki sebuah festival di mana parade ini menampilkan kendaraan hias dan aromatik yang megah yang disajikan oleh kabupaten-kabupaten di Sulawesi Utara, perusahaan besar dan provinsi peserta dari seluruh Indonesia, serta negara peserta lainnya. Sebuah pameran pariwisata, perdagangan, investasi, dan florikultura dan pertunjukan seni dan budaya Nusantara juga diadakan di kota ini, dihadiri oleh ribuan penonton bahkan mancanegara. Semana Santa, Flores, Nusa Tenggara Timur. Semana Santa merupakan sebuah ritual keagamaan yang cukup dikenal sampai mancanegara. Semana Santa berasal dari kata semana atau pekan dan Santa atau suci yang artinya pekan suci yang dimulai selama 7 hari berturut-turut mulai dari Minggu Palma, Rabu Abu, Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Suci hingga perayaan Minggu Paskah. Perayaan ini tidak hanya diikuti oleh umat Katolik tapi juga umat beragama lainnya sebagai wujud rasa toleransi dan kebersamaan yang begitu kuat di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Semana Santa ini merupakan perpaduan dari budaya Portugis dan juga budaya asli Nusa Tenggara Timur yang sudah dilakukan di Larantuka dari setengah abad yang lalu. 5. Festival Danau Toba, Sumatera Utara. Festival ini merupakan sebuah event budaya, pariwisata, dan olahraga. Nama festival ini dulunya Pesta Danau Toba di tahun 1980-an, tapi kemudian berubah menjadi nama Festival Danau Toba di tahun 2011. Acara tersebut merupakan kegiatan wujud syukur masyarakat terhadap hadirnya Danau Toba sebagai sumber rezeki dan pekerjaan mereka. Dalam perayaan tersebut, Anda bisa menikmati suguhan acara tarian tradisional hingga pameran lain khas Sumatera Utara. Festival ini dibanjiri ribuan pengunjung, sangat menarik untuk ditonton karena berlangsung meriah dan sayang untuk dilewatkan. 6. Dieng Culture Festival, Jawa Tengah. Saban tahun ada sebuah festival budaya yang tak boleh dilewatkan, namanya Dieng Culture Festival. Merupakan salah satu festival daerah yang mendunia. Event tersebut selalu sukses menyedot ribuan pengunjung, mulai dari wisatawan lokal maupun internasional, semua berkumpul untuk menyaksikan rangkaian acara di kawasan dataran tinggi Dieng ini. Acara utamanya adalah menyaksikan tradisi ruwatan pemotongan rambut gimbal. Biasanya, anak-anak yang berambut gimbal dikumpulkan untuk menjalani upacara cukur rambut tersebut. Selama prosesi tersebut, acara ini juga dimeriahkan dengan tontonan musik jazz. Jika Anda salah satu pencinta genre musik tersebut, jangan lupa untuk menyaksikannya. 7. Cap Gome Singkawang, Kalimantan Barat. Diselenggarakan untuk merayakan Tahun Baru Imlek. Cap Gome di kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat, merupakan perayaan meriah dan mampu menarik banyak wisatawan, baik domestik maupun mancanegara. Aksi dalam perayaan tersebut juga sangat menarik. Di antaranya, atraksi ribuan tatung yang dipersembahkan masyarakat keturunan Tionghoa dan warga asli suku Dayak.
Jika Anda ingin berkunjung ke kota Singkawang, jangan lupa untuk mampir dan menyaksikan atau jangan sampai ketinggalan menyaksikan festival tersebut saat Tahun Baru Imlek. Festival Danau Sentani merupakan sebuah festival yang diselenggarakan di Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua. Festival ini menyuguhkan beragam acara seperti tarian adat di atas perahu, tarian perang khas Papua, upacara adat seperti penobatan Ondo Afi, serta dapat kita nikmati kuliner khas Papua yang sedap di lidah. Bila ingin menyaksikan perayaan tersebut secara langsung, tandai kalender Anda pada bulan Juni hingga Juli, karena pada waktu itulah Festival Danau Sentani diselenggarakan di Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua. Yatnya Kasodo merupakan upacara adat dari warga suku Tengger, di mana warga suku Tengger tersebar di 4 kabupaten di sekitaran Gunung Bromo, yaitu Kabupaten Probolinggo, Pasuruan, Lumajang, dan Malang. Merupakan sebuah ritual atau upacara adat dari umat Hindu suku Tengger, dengan melarung sesembahan baik uang, makanan, hasil bumi atau hewan ternak yang sudah didoakan ke kawah Gunung Bromo. Menariknya, beberapa warga akan menunggu dan menangkap sesembahan tersebut yang dilarung kawah dengan menggunakan jaring atau tangan kosong. 10. Festival Tabuik. Festival Tabuik digelar setiap tahun di Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Festival ini tepatnya digelar setiap tanggal 10 Muharram sesuai dengan kalender Islam. Perayaan masyarakat Minangkabau ini untuk memperingati Asyura, yaitu wafatnya Husain bin Ali, cucu Nabi Muhammad SAW. Pada hari terakhir perayaan tersebut, masyarakat akan beramai-ramai untuk mengiringi keranda yang telah dihias hingga menyerupai buruk dan kemudian dilarungkan ke laut. Number 1. Nasi tiwul. Nasi tiwul adalah sejenis nasi yang berbahan dasar dari gaplek. Gaplek adalah singkong yang telah dikeringkan, biasanya dijemur di bawah terik matahari. Nasi tiwul ini aslinya berwarna coklat ya, namun kadang bercampur sedikit dengan nasi putih karena untuk memasaknya diperlukan sedikit nasi putih agar tidak lengket. Untuk teman nasi tiwul, warga setempat menambahkan sayur berbumbu pedas, ikan goreng, lalapan, atau urap sayuran, dan sambal bawang. Pastinya enak sekali ya guys. Jadi pengen. Number 2. Jaha. Jaha atau ketan bumbu adalah makanan khas dari Sulawesi Tengah dan Sulawesi Utara. Pembuatan makanan ini adalah dengan merendam beras ketan yang telah dibumbui dengan jahe dan rempah-rempah. Perendaman menggunakan santan kelapa sampai mengendap, setelah itu disisihkan ke dalam bambu yang bagian dalamnya dilapisi daun pisang kemudian dibakar ya guys. Dan tara, jaha udah jadi. Makanan ini biasanya hanya dapat ditemui pada hari raya dan upacara tradisional di Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah. Number 3. Grontol jagung. Grontol adalah makanan khas Jawa Tengah, dibuat dari jagung yang direbus lalu dicampur dengan parutan kelapa dan gula. Rasa grontol merupakan perpaduan antara gurih dan manis ya. Gurih dari kelapa parut dan manis dari jagung. Apalagi makannya sambil lihat CD ya guys, pasti lebih manis lagi ya. Hehehe. Rini grontol jagung jarang ditemui. Bahkan di daerah asalnya jumlah penjajah makanan ini sudah berkurang. Number 4. Kue rangi. Kue rangi merupakan makanan khas Betawi yang terbuat dari tepung kanji dicampur dengan kelapa parut lalu dipanggang dengan menggunakan kayu bakar atau arang. Setelah matang, kue ini ditaburi gula merah cair untuk menambah rasa. Jadi pengen ya guys. Saat ini kue ini mulai jarang ditemukan karena kue ini dijual hanya di beberapa tempat saja ya, seperti pasar tradisional.
Number 5. Gulo puan. Makanan khas Palembang ini bercita rasa manis karena terbuat dari susu kerbau dan gula pasir yang dimasak. Dalam pembuatannya, bahan tersebut harus terus diaduk selama 3-4 jam. Gula puan mulai langka karena susu kerbau sebagai bahan utamanya sulit diperoleh, guys. Number 6. Ikan cuka atau ikan cuko. Ikan cuko merupakan masakan khas Padang yang terbuat dari ikan sisak, sejenis ikan tuna kecil ya. Digoreng dengan bumbu dan dipadu dengan bawang utuh, cabai utuh, ditambah bumbu rempah, kemudian ditambah dengan cuka asam, sehingga menghasilkan hidangan yang khas dan gurih, menyegarkan. Number 7. Bubur basang. Kuliner khas Makassar ini terbuat dari jagung pulut atau jagung ketan, tepung terigu, santan air, gula, dan garam ya. Bubur basang enaknya bila disantap selagi masih hangat. Langkanya bubur basang dikarenakan sudah tidak banyak lagi orang yang menjajakan makanan ini. Sayang sekali ya guys, langkanya bubur basang dikarenakan sudah tidak banyak lagi orang yang menjajakan makanan ini. Number 8. Sayur babanci. Sayur babanci adalah makanan khas Betawi yang biasa disajikan pada hari besar. Walaupun namanya sayur, namun tidak ada sayuran dalam masakan ini. Kita justru akan menemukan daging sapi, daging kelapa muda, petai, dengan kuah asam bersantan. Ya, yang membuat sayur ini hampir punah karena bahan baku yang sulit diperoleh. Number 9. Pecel semanggi. Pecel semanggi merupakan makanan khas Surabaya yang berbahan baku rumput semanggi. Sekilas makanan ini mirip pecel ya guys, namun yang membedakan adalah pada bumbunya diberi petis dan ketela rambat. Pecel semanggi biasanya dicampur dengan rebusan kecambah dan kerupuk uli sebagai sendoknya. Bahan baku utama rumput semanggi semakin sulit didapatkan sehingga pecel semanggi pun kini kian langka. Number 10. Mie letek. Mie letek adalah makanan khas Kecamatan Pundong, Kabupaten Bentul, Yogyakarta. Makanan ini disebut mie letek karena warna mie kusam dan kurang menarik. Bahan baku untuk membuat mie berupa tepung tapioka yang diolah secara manual dan tanpa bahan pengawet loh guys. Mie letek biasanya disajikan menjadi olahan mie goreng atau mides alias mie pedes atau pedas.